salam jumpa pemirsa PAL TV, kembali lagi di acara Perempuan dan Politik. Nah, kali ini Amal lagi bertamu di kediaman Ibu Amelia Sobly yang akan maju juga di dunia politik dan kita akan ngobrol bareng-bareng. Dan bagaimana keseruannya? Ikuti Amal sama-sama. Ayo. Halo Ibu, ini Ibu atau Mbak? Aku panggil Mbak aja ya, kayaknya lebih muda. Iya. Halo Mbak, salam kenal, saya Amal. Iya, salam kenal. Iya, Mbak Amalia. Iya, betul. Panggilannya Mbak Lia. Panggilannya terserah, kan ada yang panggil Amal juga. Kadang ada yang manggil Lia. Oh Lia, Mbak Lia aja, iya, biar ada beda gitu ya Mbak Amal sama Mbak Lia. Iya, Mbak Lia. Terima kasih, saya bertamu hari ini mau selamat datang. Ngobrol-ngobrol sama Mbak Lia. Iya, karena kita tahu bahwa memang acara kita ini perempuan dan politik. Yeah. Jadi memang mau sedikit ngobrol-ngobrol hari ini, mungkin kan pengen tahu juga keseharian dari Mbak Lia, dan juga mungkin nanti akan ngobrol-ngobrol ke ranah politik. Iya. Kita agak bergeser atau gimana? Iya boleh. Iya boleh. Iya. Ini Mbak, Mbak Lia ini sendiri aktivitas sehari-harinya tuh apa sih Mbak? Aktivitas sehari-hari saya ini bolak-balik Jakarta Palembang. Karena memang sekarang jadi anggota DPD dan sudah mulai aktif lagi semenjak dihapuskannya PPKM. Jadi kita udah bisa mulai ketemu. Oh, udah bisa terbang lagi ya, Jakarta Palembang. Dan juga bisa mengumpulkan banyak masyarakat. Jadi sekarang kalau di Palembang ketemu masyarakat, kalau di Jakarta saya rapat. Oh, rapat. Jadi aspirasinya yang ngumpulin dulu di Palembang. Betul. Gitu nanti akan dirapatkan di Jakarta. Oke. Jadi kalau ketemu masyarakatnya itu sering atau tiap hari atau sudah ada agenda masing-masing? Biasanya sih ada agenda masing-masing. Oh, ada agenda masing-masing. Sama dibantu juga sama teman-teman staf dari Mbak Amalia sendiri ya. Biasanya kan saya kalau di Jakarta tuh konten kayak gitu ya, ada yang DM minta dikunjungin. Nah itu saya membuka banget tuh. Oh jadi membuka suara jadi ya Mbak ya, apa yang lagi dikeluhkan sama masyarakat sekarang, apa yang mungkin lagi viral juga. Iya boleh kalau mau dikunjungi oleh saya gitu atau apapun itu, silakan hubungi ke Instagram saya di official Amalia Sobly. Pasti dibales. Berarti sibuk ya Mbak Amalia. Tapi sebelum lebih lanjut ini Amal lihat tadi Mbak Lia ini S1-nya sepertinya dokter gigi. Iya, betul. Nah ini dia agak bertanya nih, kenapa sih nggak ngelanjutin profesi sebagai dokter gigi malah beralih ke dunia politik gitu? Apa memang dorongan dari mana pihak gitu kan? Oh iya, ini panjang sih. Nggak apa-apa, subuh ya. Jadi memang awalnya di kedokteran gigi, terus memang ada kendala lah waktu itu untuk melanjutkan lagi. Jadi saya tidak meneruskan koas. Waktu itu udah punya anak. Oh gitu. Ya, jadi nggak koas karena suatu hal. Akhirnya saya lanjut ke bisnis. Ke bisnis. Nyambung S2-nya MBA tadi ya Mbak? Oke. Terus kemudian di bisnis itu ada peluang untuk masuk ke politik. Nah baru saya coba nih di politik gitu. Berarti emang dari kendala tadi yang nggak bisa dilanjutin ke dokter giginya, langsung S2 bisnis. Iya betul. Kalau ada kesempatan langsung beralih ke politik. Iya. Gimana Mbak? Bisa nggak membalance? Ini kan seorang ibu nih Mbak. Mbak Lia dari sekarang ini juga sibuk. Membagi waktu itu susah nggak kira-kira? Susah gampang sih. Apalagi kalau ibu tuh kayaknya di rumahnya udah sibuk gitu kan. Apalagi ditambah hal lain di luar tuh sibuknya luar biasa. Gimana? Stresnya luar biasa. Cara Mbak Lia membagi waktu mungkin? Saya sih biasanya memang harus ada support system. Alhamdulillah suami mensupport. Benar. Ya kalau misalnya saya ada tugas, beliau menggantikan untuk mengasuh sementara. Wah itu Bapak. Gitu. Suami siaga banget, Bapak-bapak siaga banget ya. Jadi yang namanya pasangan suami istri itu kan yang harus saling mendukung gitu, saling melengkapi lah gitu. Iya benar. Jadi memang support system dibantu sama suami. Kalau boleh tahu suami juga berranah di politik? Iya. Dan memang saya terinspirasi untuk turun ke politik tuh karena suami. Dorongan suami juga. Ya silakan ini udah ada jalan, Mama. Kenapa nggak diambil gitu kan? Iya. Berarti kalau dari orang tua juga Mbak mungkin mensupport. Orang tua saya sih membebaskan dan alhamdulillah mereka nggak marah dulu waktu saya
Ma aku udah nggak mau lagi nih jadi dokter gigi. Karena gitu saya kan. tahu nih Mbak, dokter gigi itu tamatnya aja bisa 7 tahun ya. Alhamdulillahnya nggak Iya, marah gitu oke. kan. Terus tiba-tiba saya bilang aku mau lanjut S2 lagi deh bisnis. Oh iya Oke, silakan gitu. alhamdulillah mensupport ya, Iya, Mbak. Itu jadi kemarin, apapun jalan pilihan? pilihan saya tuh mereka support, ya itu alhamdulillah Oke, sekali. berarti S2-nya di luar ya Mbak, luar negeri? Saya tuh S2 di ITB Oke, dan memang mereka ada program untuk keluar negeri dan saya ambil itu. Gitu, memang kerjasama sama Iya. universitas luar juga Iya, ya ITB-nya. betul. Oke. Baik Mbak Amalia, kita nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Iya. Ini gimana tentang suka dukanya di dunia politik. Iya, jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Perempuan dan Politik. Terima kasih pemirsa, kita masih di Perempuan dan Politik, masih ngobrol-ngobrol bersama Ibu Amalia Sobli, SKG MIE ya Mbak. Iya. Nah ini ya Mbak Lia, sapaan akrabnya. Sekarang kita lagi mau membahas juga, ngobrol-ngobrol lagi tentang keseharian lagi sama Mbak Lia. Kalau dari pagi nih Mbak, kita membahas aktivitas pagi kita. Iya. Dimulai dari sarapan mungkin, ngurus anak itu gimana Mbak? Bisa diceritain sama pemirsa di rumah. Iya, mungkin kalau lebih banyaknya lebih teratur tuh keseharian saya di Jakarta mungkin. Oke, ya. boleh. Kan kalau di Palembang tuh udah pasti dari bangun pagi langsung pergi. Oh gitu. Ya, Oke. biasanya keliling ke kabupaten mana, malam baru pulang. Oke. Tapi kalau misalnya memang lagi rapat atau kerja di Jakarta, itu saya bangun subuh, sholat subuh dulu, terus bermalas-malasan sebentar. Rebahan dulu ya, normal Mbak. ya, itu manusia normal Iya. ya. Gitu. Terus kurang lebih jam setengah 7, jam 7 saya mulai sarapan tuh. Oke. Sarapannya sih yang ringan kayak telur Oke. gitu. Terus olahraga. Olahraga nggak lupa ya, Nggak tetap. lupa, harus 1 jam olahraga, terus jam 8 lah selesai semuanya, kira-kira baru siap-siap pergi ke kantor. Oke, Biasanya jam kantor. 10 itu mulai rapat pertama, sampai sore. Setiap hari rapat tuh Mbak di kantor? Ke rapat itu kan menyesuaikan kadang jadwal dengan kementeriannya. Oke. Jadi tidak menentu juga sih, tapi pasti startnya jam 10. Jam 10 Ya, rapat. kadang cuma 1, kadang banyak. Berarti dari pagi rapat misalnya Iya, Mbak, sore pulang atau masih malam akan berkunjung lagi Saya kemana? kalau di Jakarta sih pulang. Oh Nggak enggak. kemana-mana. Berarti kira-kira dari Jakarta ke Palembang itu baliknya mingguan atau harian atau gimana tuh Mbak? Biasanya setiap bulan pasti ada pulang. Jadi Oh, kadang kalau misalnya masyarakat nih minta dikunjungin, saya selalu jawab nanti kita catat dulu ya gitu. Oke. Karena nanti saya kumpulin, baru saya pulang ke Palembang selama beberapa hari, baru saya keliling. Oke, jadi mungkin pemirsa di rumah ini Mbak Lia juga ini membuka aspirasi. Jadi ini lewat apa Mbak, Instagram atau Instagram, sosial media apapun, saya ada. Oke. TikTok, Facebook juga Oke, ada. Terus juga by WA juga saya WA, ada adminnya oke. juga. Kalau ketemu di jalan juga boleh Iya, mungkin mau gitu. foto bareng. Mungkin. Mau Bu minta dikunjungin gitu. Iya, boleh. itu di mana Mbak? Boleh disebutin Instagram officialnya? Iya, Instagram officialnya @officialAmaliaSobli. Oke. Dan saya ada Instagram pribadi juga, Amalia Sobli. Tapi mungkin kalau yang lebih cepet, Gercep ya, lebih fast respon. itu di official Amalia Sobli. Oke, official Amalia Sobli pemirsa, mungkin ada sedikit aspirasi Iya. ataupun juga ingin memberikan saran mungkin ya. betul, iya. Langsung follow Instagram dari official Amalia Sobli atau Instagram pribadinya juga Iya. dari Mbak Amalia Sobli. Iya. Nah Mbak, kalau sekarang anak sama Mbak di Palembang atau diikut ke Jakarta gitu? Anak saya di Jakarta, sekolah di Jakarta. Tapi biasanya kalau libur saya bawa. Oh gitu, ketemu nenek gitu ya. Saya bawa ke Palembang. Bawa ke Palembang jalan-jalan juga ya, Iya, ketemu betul. keluarga-keluarga yang Iya. lain. Biasanya kalau ke Palembang, selain Palembang sering ke provinsi lain, di daerah Sumatera Selatan ya? Maksudnya di Selain provinsi ini. Provinsi Sumatera Selatan maksudnya mengumpulkan aspirasi dari masyarakat. Iya. Sering kalau dari Palembang ke provinsi mana aja Mbak? Kalau dari Sumsel? Di kabupaten maksudnya ya? Kabupaten, ya. Kalau di saya tuh kan asalnya dari Ogan Ilir. Oke. Jadi memang seringnya ke Ogan Ilir dan kebanyakan juga konstituen saya tuh di sekeliling Kota Palembang. Oke. Banyuasin, Ogan Ilir gitu. Oki juga sering. Saya malah pengen banget sebenarnya yang jauh-jauh gitu. Cuma belum ada panggilan nih dari masyarakat, tolong Boleh. panggil saya. Oke. Iya, jadi mungkin abis ini kira-kira bulan Februari saya ada kunjungan ke Lahat dan juga ke Oku.
Nah, kalau yang mau dikunjungi atau mau silaturahmi boleh. Boleh, oke. Iya. Nah, sekarang kita ngobrolin masalah ke politiknya nih, Mbak. Iya. Dari awal mencalonkan DPD itu ada nggak, Mbak, gejolak, bimbang, mungkin ragu awalnya mungkin dari diri sendiri Iya. masih agak ragu gitu loh. Gimana, Iya. Mbak, Lia menghadapinya Dulu kan gitu? memang saya tuh bisa dibilang agak anti juga sama politik gitu. Ya kayak anak muda pada umumnya lah ya, sedikit apatis dan tidak begitu mengerti. Gitu. Iya. Yang ngertinya kalau di berita ada orang korupsi, ngertinya kalau di berita anggota dewan tuh berantem gitu kan. Ya semua orang pasti ngelihatnya kayak gitu, karena yang diberitakan seperti itu gitu. Tapi setelah saya punya suami yang juga di politik lebih lama daripada saya, kita sering cerita-cerita gitu. Dan saya pun sebenarnya aktif juga di organisasi dari kecil. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya saya udah punya basicnya nih. Yeah. Dan juga saya nggak buta politik banget gitu. Karena memang ada kerabat juga yang sudah lama di politik gitu. Terus yang membuat klik mungkin, oke, aku terjun nih gitu loh. Jadi memang ketika saya melihat kenapa ya ini kok begini gitu, harusnya kan ini seperti ini gitu ya, misalnya kita mengkritik pembangunan di mana gitu ya, ketika itu suami saya bilang ya itu caranya ya memang dengan politik gitu. Apapun itu cita-cita kamu, misalnya saya pengen jadi dubes atau diplomat, itu tuh sebenarnya lewat politik juga gitu. Kebanyakan jabatan-jabatan penting nih jalurnya ya harus lewat politik gitu. Berarti ya, emang mungkin itu sih, dan menurut saya juga awalnya itu saya tuh coba-coba. Karena saya sadar. Iseng-iseng berhadiah gitu ya, Mbak? Karena saya sadar pengalaman saya belum banyak. Terus nama saya juga mungkin belum banyak dikenal. Ya, saya coba-cobalah untuk belajar gitu, ketemu masyarakat. Karena kalau saya nggak coba terjun langsung, saya nggak akan belajar. Benar. Jadi langsung terjun ke masyarakat. Gimana, Mbak, reaksi awal mungkin ketemu masyarakat? Oh, seru ya ternyata, langsung mendengar aspirasi. Itu gimana kesan dan pesan pertama kali ketemu langsung terjun ke masyarakat? Mungkin pas kampanye ya biasanya kalau masyarakat nih, kalau kampanye ngelihat orang mau datang, ada apa, maksudnya kayak memanfaatkan gitu kan, seperti itu ya gitu kan ya, karena memang citranya udah buruk gitu. Calon legislatif, caleg-caleg atau calon kepala daerah tuh kalau mau nyalon tuh citranya udah buruk nih gitu kan. Nah, tapi ketika saya udah jadi gitu, banyak banget pengalaman-pengalaman yang menyentuh hati saya gitu. Apalagi contohnya apa, Mbak, kira-kira? Ketika saya ketemu turun langsung nih ke masyarakat. Jadi waktu itu ada sebuah cerita. Saya saya mengawasi karena saya waktu itu menyerahkan bedah rumah, jadi saya datang satu-satu ke rumah masyarakat tersebut. Ada satu nenek-nenek yang tinggal sendirian dengan rumah yang sangat amat tidak layak, dan emang udah nggak ada anaknya, nggak ada keluarganya. Itu di Palembang? Di OI. OI, oke. Ya. Nggak ada, hanya ada tetangga. Sampai tetangganya bilang, ini kayaknya nggak bisa dikasih bedah rumah. Kenapa? Karena nggak ada yang ngerjain nanti, gitu. Nah, akhirnya saya datang ke sana ngelihat ibu itu gitu kan, dia tuh senang gitu dikunjungi. Iya, makasih ya gitu. Itu saya langsung nangis, sebenarnya nggak boleh saya nangis gitu kan, tapi tanpa sengaja spontan saya nangis karena kayak apa ya, saya cuma datang, saya nggak ngasih apa-apa ya, kalaupun bedah rumah itu dari pemerintah bukan dari kantong saya gitu, tapi ibu itu sangat berterima kasih dengan kedatangan saya segitunya gitu. Masyarakat tuh ternyata sejarang itukah apa pemimpin kita datang gitu kan, maksudnya. Berarti itulah yang membuat Mbak Lia terenyuh kali ya, Mbak ya. Iya, betul. Itu sih salah satu pengalaman yang banyak sih, kalau ke masyarakat pasti ada cerita lucu, cerita sedih, itu semuanya ada. Benar. Nah, kalau untuk DPD ke depan, apakah Mbak Lia akan tetap di DPD atau melanjutkan ke DPR nih? Iya. Gitu. Kalau sekarang sih saya masih memilih untuk di DPD, karena juga bulan kemarin saya udah mencalonkan diri, ya, karena mendaftarkan DPD di KPU. udah tutup ya, Mbak ya, karena pendaftarannya ya. Iya, dan alhamdulillah sudah lolos verifikasi pertama. Jadi ya periode ini saya mau di DPD dulu. Mungkin kalau ke depannya kemana saya belum tahu. Masih nyaman mungkin ya, masih nyaman, dan juga masih banyak aspirasi dari masyarakat yang belum juga terrealisasi. Banyak, Mbak, mungkin aspirasi-aspirasi di Kota Palembang yang belum terlaksana, ataupun juga mungkin apa aja sih yang sudah Mbak Lia lakukan atau sampaikan di rapat di Jakarta itu? Iya, kalau misalnya yang sudah saya lakukan sampai sekarang sih, saya ikut membahas rancangan undang-undang, dan kemarin juga ikut
pansus, saya ditunjuk sebagai anggota pansus ada Jiwasraya, waktu itu juga PCR, waktu itu juga itu sudah selesai semuanya. Mungkin memang kalau di DPD ini kan tidak ada namanya fungsi anggaran. Jadi mungkin sentuhan ke masyarakatnya langsung tuh kurang terlihat gitu. Tapi proses pekerjaan kita ini sebenarnya yang kolektif gitu. Mungkin yang saya sedang bahas sekarang ini akan terwujud 10 tahun ke depan. Atau juga mungkin yang sedang disahkan sekarang ini adalah hasil pekerjaan dari periode-periode sebelumnya gitu. Jadi ya kami fokus bekerja yang ada saat ini untuk bantuan-bantuan ke masyarakat secara langsung itu biasanya saya ajukan langsung ke kementerian. Berarti memang masih harus banyak PR lagi ya Mbak ya yang akan dikerjakan. Betul. Iya pemirsa, kita akan ngobrol lagi sama Mbak Lia. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempuan dan Politik. Terima kasih pemirsa PAL TV, masih di Perempuan dan Politik. Kita masih akan ngobrol lagi ini bersama Mbak Lia Amalia Sobli, SKG MBA. Nah, Mbak yang cantik ini. Pangling saya pemirsa. Cantik, ramah, mana Ibu Dewan. Nih Mbak, kalau kita bicara masalah politik, kalau persaingan, persaingan di dunia politik kan sangat kejam ya katanya ya. Kalau dari Mbak Lia sendiri pengalamannya persaingan itu gimana menghadapinya Mbak? Ya, alhamdulillah saya selama 3 tahun inilah, 4 tahun mungkin, saya sudah dipertontonkan bagaimana banyaknya macam persaingan. Persaingan sehat tuh biasanya saya lihat tuh oleh kalangan atas tuh, pimpinan-pimpinan mungkin atau ya tokoh-tokoh yang sudah senior sekali, mereka memperlihatkan bagaimana sih persaingan sehat itu sebenarnya, gitu. Bagaimana musyawarah itu bisa menghasilkan pemimpin tuh, gitu. Sedangkan yang satu lagi itu persaingan yang tidak sehat gitu. Itu juga pernah saya lihat dan saya rasakan. Mungkin ya kalau saya menghadapinya karena dari awal jadi saya nothing tulus. Benar. Atau bahasa istilahnya ikhlas. Ikhlas aja ya. Ya ikhlas aja. Jadi apapun yang saya lakukan gitu saya udah yakin nih Allah pasti kasih baik hasilnya itu menang atau kalah. Ya itu semua yang terbaik. Gitu. Semata-mata juga buat masyarakat ya Mbak. Iya, apalagi memang saya masih muda, dari awal juga saya sudah sadar mungkin memang belum mumpuni, belum saatnya. Ini proses pembelajaran. Benar. Ini proses penguatan. Kalau nggak ngelewatin tangga dari bawah juga kita nggak akan pernah ke atas ya gitu ya Mbak ya. Terus juga menurut Mbak Lia sendiri, etika politik seperti apa yang harus dihadapi di masa sekarang ini gitu Mbak? Kalau saya sih sebenarnya apapun itu, segala macam persaingan itu bagus untuk saya. Mau baik, ya saya terpacu, mau buruk, saya lebih terpacu lagi. Karena kadang kalau kita dizolimin orang, mungkin ada yang black campaign, atau mungkin pencurian suara, kayak gitu ya. Bagi saya itu motivasi gitu. Bagaimana saya membalasnya dengan membuktikan bahwa memang black campaign itu tidak dibenarkan ya Mbak ya. Betul, kita akan beralih ke cara yang benar aja. Iya, itu aja sih. Pernah Mbak menemukan atau sering yang menemukan hal-hal yang seperti itu? Sering. Jadi lebih banyak poin yang tidak sehatnya sepertinya Mbak ya. Cara Mbak Lia-nya sendiri mengatasinya itu gimana? Ya itu tadi ya, saya kalau misalnya kadang tuh saya tuh udah sabar, yang nggak sabar nih orang yang di sekitar saya nih kadang, baik keluarga ataupun tim-tim gitu kan, kadang nggak sabar, kadang saya kasih tahu deh kita sabar-sabar aja gitu, karena memang semuanya itu lihat aja deh nanti kadang kalau orang yang persaingannya caranya buruk, nggak lama itu bakal jatuh juga gitu. Benar. Ya ini kan maksudnya kalau di politik ya jabatan politik itu sementara. Benar, nggak lama ya Mbak. Iya, periode penting, 1 terpilih, periode kedua juga belum tentu juga kan kepilih. Iya betul. Untuk apa kita cari musuh gitu kalau kita bisa cari banyak teman. Benar sekali, luar biasa sekali pemirsa. Mbak Lia sangat menginspirasi kita hari ini dan pastinya untuk ke depan mental yang Mbak harus persiapkan itu bagaimana Mbak caranya untuk maju lagi ke periode kedua bisa dibilang gitu? Karena saya lagi pencalonan nih, yang pasti yang dipersiapkan menang atau kalah gitu kan. Dan saya mempersiapkan dua-duanya itu sama besar. Saya siap menang, ya saya dengan turun ke masyarakat dan terus melanjutkan usaha saya dan perjuangan saya siap kalah juga. Gitu. Bagaimana caranya saya tetap bisa ke masyarakat kasih manfaat tanpa saya jadi anggota DPD, ya saya tetap ingin gitu. Saya tetap ingin bisa ada manfaat buat masyarakat walaupun betul. Walaupun tanpa punya jabatan banyak cara untuk
mengabdi. Benar, jadi udah siap kalah, siap Iya. mental, dan juga mungkin ada sedikit strategi. Nah, Mbak, strategi-strategi untuk ke depan mungkin. Iya. 2023 ini Iya. mungkin Mbak Lia sudah mengakhiri dari masa jabatan atau 2024? belum. 2024, Iya. berarti. Oke, nah Mbak, Iya. kalau aspirasi DPD Sumsel itu seperti apa Mbak? Ya, jadi memang kami di DPD itu dibagi jadi 4 komite dan saya kebetulan ada di komite 2 di mana itu pertanian, perikanan dan lain sebagainya. Jadi memang saya banyaknya ketemu sama petani dan tadi saya juga ketemu dengan kelompok pembudidaya ikan. Jadi memang berkaitan dengan hal-hal seperti itu, betapa susahnya kita cari pupuk, betapa susahnya cari pakan ikan dan banyaknya mafia-mafia atau kartel-kartel yang bermain di Sumatera Selatan itu. Itu sih salah satu yang saya perjuangkan. Mungkin tidak seksi atau mungkin nggak menarik, apalagi buat anak muda nih ngapain ngurusin kayak gitu kan. Tapi ini penting sekali gitu. Jadi ya itu sih yang sedang saya usahakan dan juga saya mengajak anak muda khususnya milenial dan Gen Z gitu, untuk melek politik dan melihat apa yang sedang kita kerjakan gitu. Berarti memang banyak yang bermain ya Mbak ya, yang sudah Mbak lihat dari Komisi 2 tadi Mbak. Kalau untuk Komisi 1, 3 dan 4 itu di bidang apa Mbak? Itu di Komite 1 itu tentang otonomi daerah salah satunya. Kalau Komite 3 itu agama, pendidikan, sosial, dan Komite 4 itu keuangan. Kita berempat di DPD jadi kita bagi. Gitu. 4 orang ya Mbak? 4 orang berarti langsung terjun juga ke masyarakat dari tadi bidang pertanian, ya, langsung terjun, ada yang ke Palembang ataupun di daerah-daerah kabupaten kota lain mungkin Mbak? Kebanyakan sih di kabupaten, karena di kota Palembang tuh sedikit langsung tinggal ininya aja ya Mbak, terima input outputnya aja ya dari barang-barangnya. Di kota Palembang kan banyaknya penduduknya pekerja, kalau bertani dan nelayan itu di berarti memang langsung turun langsung ke masyarakat yang bertani yang ada di kabupaten kota seperti itu. Nah Mbak, mungkin itu untuk closing statement dari untuk pemirsa di rumah, dari Mbak Lia sendiri, silahkan Mbak. Ya, tadi karena saya sempat menyinggung mengenai pemuda, milenial dan Gen Z, saya mau mengajak para pemuda, khususnya pemuda masyarakat Sumatera Selatan untuk tidak golput dan ikuti setiap proses pemilihan dan ikuti proses setiap penyusunan undang-undang ataupun apapun itu di bidang politik. Karena kita milenial dan Gen Z ini sudah 50% lebih sebagai mata pilih. Jadi jangan sampai kita cuma jadi alat politik. Jangan sampai anak muda itu didatengin sama pejabat hanya untuk dipilih. Tapi kita harus punya posisi yang bagus dan kita harus punya tempat strategis untuk memutuskan ataupun memberikan kreativitas kita untuk provinsi kita atau bangsa kita ini. Jadi ya itu sih pesan saya untuk anak muda terutama di Sumatera Selatan. Jadi pemirsa, jangan golput pesan Mbak Lia. Jangan golput. Kita memang harus terjun langsung dan memahami apa kondisi politik yang ada sekarang di Indonesia pastinya ya Mbak ya. Betul. Dan terima kasih Mbak Lia, kita sudah berada di penghujung acara di Perempuan dan Politik. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas welcoming-nya. Sudah boleh bertamu di rumah Mbak Lia ini. Salam juga buat suami Mbak Lia. Semoga sukses selalu dan terpilih nanti di periode selanjutnya. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Perempuan dan Politik. Kita bertemu di episode selanjutnya. Saya Amal Zafira, sampai jumpa.